Apakah benar kekayaan Dr. Richard sudah mencapai 30 triliun nih? Kan Bang Hotman nih sering bilang, Iya. kita mau tanding 30 triliun katanya kan. Oke. Hotman Paris, Timothy Ronald, Andrew Susanto, Dr. Richard katanya kan. Bahkan terakhir aku jadi orang satu-satunya di dunia yang podcast dan datang pertama kali interview Dr. Zakir Naik. Malam-malam aku nggak bisa tidur daripada sesak, jadi aku baca buku di samping tempat tidur. Ini Al-Quran. Suatu ketika itu aku tertuju pada satu tulisan. Inna manut aimukum liwazahillah la nuri numinkum jasa'au wala syukuron. Al-Insan 769. Itu kayak degur aku, kenapa aku pamrih ya? Aku buat ini untuk apa? Ya udahlah, aku ikhlas. Bang Densu ngomong dengan aku. Ini adalah ujian besar dalam hidup. Kalau kamu bisa lewatin ini, maka kamu akan jadi orang besar. Tapi kalau kamu tidak bisa melewatin ini dengan ketulusan hati, maka kamu akan hancur, Debbie. Aku nggak pernah sesedih itu sih, sampai itu aku ngelihat air mata karyawanku kan. Aku ngerasa bersalah banget. Kalau aku dikasih kesempatan dan hidup lebih panjang, rezeki oleh Tuhan lebih baik, aku bilang aku akan bahagiakan semua karyawanku, aku bilang. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Dr. Richard Lee, welcome to my podcast again. Yes, ketemu lagi. Ini susah banget nih diajak orang podcast ini. Kayaknya terakhir podcast udah nggak tahu di mana ya jadi bintang tamu ya. Aku jarang mau sih. Terakhir Densu ya yang kasus itu ya. Iya. Setelah itu udah nggak mau lagi ya. Iya, menghindari dulu untuk sementara. Ini dia akan banyak hal yang akan dibongkar hari ini. Amin. Di podcastku. Dan yang lebih terpenting kok, karena podcastku ini adalah podcast edukasi. Oke. Jadi isi otaknya Dr. Richard Lee ini harus dituangkan semuanya di sini biar orang-orang yang nonton bisa sukses. Oke. Makanya aku mau datang ke sini karena edukasi bisnis kan. Benar. Pokoknya kita bongkar isi otaknya Dr. Richard hari ini ya. Oke. Tapi sebelum itu aku mau tanya pertanyaan nih kok. Oke. Apakah benar kekayaan Dr. Richard sudah mencapai 30 triliun nih? Wah, dapat dari mana itu informasi? Adalah kabar-kabar. Pokoknya katanya sudah 30 triliun. Tolong diklarifikasikan. Enggak lah, enggak kayak gitu. Itu mungkin lebih ke cita-cita grup kali ya. Kan Bang Hotman nih sering bilang. Iya. Kita mau tanding 30 triliun katanya kan. Oke. Hotman Paris, Timothy Ronald, Andrew Susanto, Dr. Richard katanya kan. Sebenarnya itu cita-cita dari Holy Wings Group, pengennya valuasinya 30 triliun. Makanya nama grupnya itu 30T namanya, seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan cuma valuasi perusahaannya, tapi Orangnya orang-orangnya juga berlomba-lomba untuk 30T gitu. I see. Nah tapi ini barusan ulang tahun nih. Selamat ulang tahun sekali lagi gue ya. Thank you. Kemarin aku hadir. Kelihatan 40 nggak gue? Ya kelihatan 39,5 lah. Enggak lah, masih muda banget. Cuman itu kemarin mewah banget sih kok. Sampai artis-artis semua datang. Itu habis 10 M ya, itu benar kok. Waduh, nggak berani ngomong aku. Ayolah, itu sampai artis dari mana, Inggris sih kemarin ya? Dari Inggris. Tapi penyanyi. ini kan pesta pertamaku ya. Aku tuh pengen kasih penghargaan untuk diriku aja sih. Dulu kan aku orang miskin susah. Waktu umurku 17 tahun, aku tuh dipestain, nggak dipestain sih. Naktir makan teman-teman aja itu cuma 5 orang. Susah banget. Pengen dirayain gede-gedean kan. Saya kan lihat orang 17 tahun tuh gede banget kan. Aku kan nggak pernah dirayain. Ujung-ujungnya dengan keluarga. Paling terakhir punya duit ya dengan teman-teman gitu kan. Aku pengen sekali-sekali achievement aku dirayain juga. Dan semuanya kasih dukungan. Yeah. Istri kasih dukungan, orang tua kasih dukungan, ya udah buat aja acara. Kan belum pernah kamu bikin acara kan. Once in the lifetime. Lagian ini umurnya sudah ketunggu-tunggu loh Sam. 40? Yes, ini umur yang selalu aku tunggu-tunggu. Kenapa? Karena menurutku setiap dokter itu masa keemasannya adalah di umur 40. Dari dulu aku berpikir, umur seorang dokter, umur keemasannya itu umur 40. Jadi 40 sampai 50 itu umur keemasan dia. Dimana dia makin kaya, dia makin sukses, makin hebat. Waktu aku 32 tahun, aku ngerasa aku punya duit, aku punya semuanya 35. Tapi aku menantikan, artinya umur 40 nanti aku akan lebih dari itu. Amin. Makanya aku tunggu banget sebenarnya. Dan biaya ulang tahunnya ini lebih mahal daripada biaya nikahku. Aku nikah dia hanya ulang tahun nih. Enggak, ini achievement juga sekaligus ulang tahun Athena juga. Dan sekaligus pengen ngerayakan satu kaki kita ke langkah internasional. Oke. Ko, boleh tahu gak sih berapa omset terbesar yang kau dapatkan dalam setahun? Wah, Di bisnis Athena lah misalnya kita ngomong kayak gitu. miliaran lah. Oh miliaran, aku juga miliaran.
nggak berani sebut sekarang. Sekarang agak cukup sensitif dan berbahaya. Tapi yang penting miliaran dan cukup untuk aku, untuk keluarga aku, dan paling penting tuh cukup untuk karyawan-karyawanku. Oke. Nah, tapi kalau kita mau flashback nih, ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga, pertanyaan ini ditunggu-tunggu oleh penonton nih. Kita flashback di 10 bulan yang lalu ya, lebih tepatnya antara bulan Oktober sampai Desember 2024. Semua kita tahu bahwa Dr. Richard diserang habis-habisan, kena masalah bencana yang begitu besar yang bagiku pribadi waktu itu kan kita masih sempat makan bareng ya kok. Dampaknya gimana nih kok? Wah bener-bener ini udah down banget aku kayak gitu kan. Aku sampai mikir kayaknya orang ini udah gak bisa bangkit nih. Karena bener-bener semuanya gitu kan menyerang gitu loh. Dan bagaimana akhirnya sekarang tiba-tiba dalam 10 bulan ke depan ini tiba-tiba semuanya berbalik. Tiba-tiba Athena makin gede, semuanya berbalik dan makin jos. Bisa diceritakan gak kok? Ini mungkin agak panjang ini ya ceritanya nih. Resep rahasia menurutku sih gak ada ya. Aku tuh berpikir juga ya apa strategiku dan apa resep rahasiaku. Setelah aku pikir-pikir gak ada sih. Hal yang paling penting adalah kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan benar dan tepat dari awal. Jadi gue itu dari awal tuh kita taruh fondasi dengan benar. Jadi kalau pengen bikin usaha, aku selalu pengen bikin usaha itu dari dalam hatiku, setulus hatiku buat yang sebagus-bagus mungkin. Makanya setiap kali ada orang yang tanya dengan gue, Dr. Richard kasih tips dong untuk anak muda. Aku selalu ngomong, jangan incer duit, jangan cari duit, tapi buatlah karya, aku bilang. Karena kalau kamu buat karya, kamu buat lukisan yang bagus, kalau lukisan itu bagus, karya itu bagus, maka uang akan kejar kamu. Dan aku konsisten dari dulu seperti itu. Aku buat klinikku bagus, aku buat dengan setulus hatiku, dan aku rasa gak ada yang bisa bantah itu. Karena aku memang buat sebagus mungkin dan bisa diadu. Semua yang datang ke klinikku itu kalian boleh coba dan kalian boleh adu semuanya. Kalau aku boleh sebut nama di sini, kalian pergi ke tempat dokterku dan kalian bandingkan. Kalian cari dokterku, Dr. Gracie Nambela di Medan ya. Itu dokter sudah pernah ke Amerika, 4 kali ke Eropa, pernah ke Jepang, pernah ke China, pernah ke Korea, Singapura, Thailand sudah pernah semuanya. Kalian datang konsultasi dengan dia, berani ngomong kalian dia jelek. Kalian boleh bandingkan dengan dokter yang lain. Kemampuan dia, skill dia waktu dia menjelaskan dengan pasien semuanya. Aku berani adu. Aku bahkan berani ngomong dia salah satu dokter terbaik di Medan. Dan kalau ada tanding lomba, aku berani tandingkan dia. Kalian tahu Dr. Vera Susanti? Dr. Vera Susanti itu nyemuin Ismi Hidayah. Bayangin Ismi Hidayah itu sampai diruqyah oleh Ustadz. Lu tau kalau orang sudah diruqyah oleh Ustadz artinya apa? Orang itu sudah frustasi banget. Emang sebelum itu dia gak ke dokter. Semua dokter kecantikan yang terkenal dia datengin. Gak sembuh. Dengan Dr. Vera aku kasih target 3 bulan harus sembuh. Sembuh. Banyak artis yang datang sana. Michelle Judith itu tanpa bayar loh. Sorry, bukan tanpa bayar. Dia bayar sendiri bahkan. Dia bayar sampai gak mau posting, aku mau bayar sendiri. Banyak artis yang datang dengan dia dan memang terbukti sembuh. Dr. Cynthia di Kelapa Gading itu sampai dibilangin penakluk cici-cici Kelapa Gading. Kita sama-sama tahu kalau Chinese itu kan, mohon maaf ya, lebih cerewet, lebih bawel. Kayak kalau di dalam bisnis itu kita selalu ngomong kalau sudah bisa menundukkan cici-cici, artinya itu sudah di level tertinggi banget dalam pelayanan. Cici-cici pejabat, udah. Kalau 2 itu sudah puas karena 2 ini kan dia punya level dengan dia punya tingkat kepuasan itu berbeda dengan orang lain. Jadi kalau mereka sudah seneng aja, itu artinya pelayanannya sudah luar biasa. Bahkan di kota kecil, aku sebut salah satu deh, Dr. Wike yang ada di Lampung. Kalian bisa ke kota Lampung, dia pernah ke Eropa 3 kali, pernah ke Jepang, pernah ke China. Kalian boleh banding klinikku dengan klinik yang lain. Mungkin ada yang ngerasa, oh aku kurang nyaman, aku kurang cocok. Tapi nggak mungkin kalian bilang jelek. Aku berani taruhan. Kenapa? Karena setiap fondasiku aku bikin dengan bagus. Setiap aku bikin benar-benar bikin karya. Paham gak sih kalau kita bikin karya kayak gitu ya? Jadi kalau misalnya orang mau cari kesalahan, semua orang juga ada salah. Siapa sih di dunia ini manusia yang semua sempurna? Siapa sih di dunia ini semua usahanya itu gak ada celah? Kita sebut ya restoran apa? Restoran paling Michelin berapa? Bintang 2, bintang 3 gitu. Emang gak ada kecoa satu di dapurnya? Satu pun. Semut. Terus kalau kita ngomong, ada semut ini. Ada semut ini. Kita viralin. Cocok gak? Kalau kita mau cari kesalahan orang, selalu ada kesalahan orang. Di dalam usaha, kalau kita mau cari, kita akan cari kesalahannya ada di mana. Pasti akan ada aja. Betul. Yang paling pentingnya setiap usaha itu pengen memperbaiki diri dengan baik. Buat setulus hati. Beda kalau kita buat usaha setulus hati, pengen sebaik-baiknya, pengen sebagus-bagusnya, itu akan bisa dirasain oleh orang. Dan
Nggak ada satupun orang yang bisa bantah itu. Kejadian Oktober sampai Desember 2025 itu cukup menyakitkan hatiku sih. Aku pernah mandi, Sam. Satu hari aku guyur pakai shower dan aku termenung. Dan aku nepuk bahu aku. Terus aku bilang, Richard, kamu cuma berada di fase yang salah. Kamu tau nggak? Suatu fase ada yang kita tahu, kita nggak boleh ngebully orang. Emang boleh ngomongin orang monyet? Nggak boleh lah. Muka lu mirip monyet ya, mirip tapir, Suneo. Atau kita ngomongnya, muka kamu jelek banget, kamu punya duit kan? Operasi dong. Muka kamu itu ya, dekil, maghrib. Terus orang tersebut kita bilangin pahlawan masyarakat, keren, Anda berani. Aku tepuk bahu aku, terus aku ngomong, Richard, kamu cuma berada di fase yang salah saja. Emang kita boleh ngelawan orang tua? Nggak boleh. Terus kalau misalnya suatu hari nanti yang melawan orang tua dibilang keren, terus yang tidak melawan orang tua dibilang cemen. Menurutku kita cuma berada di fase yang salah. Dan setiap negara, setiap kita ngomong dinasti atau setiap fase, pasti ada fase seperti itu loh. Fase suatu hari nanti misalnya LGBT tiba-tiba boleh, dan yang memperjuangkan LGBT itu salah, tiba-tiba dibilang tidak demokratis. Aku cuma tepuk bahu, aku cuma bisa bilang, Richard, sekali lagi kamu cuma ada di fase yang salah. Ada orang yang ngomong tanpa bukti nih, ngomong aja nih, asal ngomong, terus dia dibilang pasti benar. Emang lu Tuhan? Emang lu malaikat turun dari langit? Asal orang ini yang ngomong, keluar dari mulut dia, maka itu sama dengan 100% benar. Lah gila. Richard, kamu bukan dokter, orang percaya. Richard, izin prakteknya nggak ada, kamu percaya. Kalau ada yang ngomong, Richard, kamu sudah membunuh 300 orang dan kubur di belakang rumahmu, orang maka percaya. Aku tepuk bahwa aku lagi ngomong dengan diriku, ini udah nggak beres, dan aku masuk ke dalam lingkaran yang nggak beres pada waktu itu ya. Aku ngomong, aku berada di fase yang salah. Masa aku ngomong, Samuel Chris sudah 300 bayi. Karena Richard Lee ngomong dengan nama jelas dan sangat meyakinkan, maka itu fakta. Hey, kita sama-sama tahu di PPKN ngatain orang. Kita SD belajar bro. PPKN kan kita belajar kan. Lu sekolah di Amerika, sekolah bahkan di Makassar ya sekolah kemarin. Bayangin sekolah di daerah pun kita juga belajar bahwa ngebully orang salah. Ngomongin orang dengan fakta aja sudah salah. Apalagi tanpa fakta dengan fitnah. Benar kan? Benar. Tapi pada fase itu malah itu diagung-agungkan dan dijadikan, wah kamu sama keren, kamu membela suara kamu, kalau kamu nggak bersuara maka oh my god. Terus ada satu lagi nih, jualan. Kita sama-sama tahu etika paling dasar berjualan adalah tidak boleh menjelek-jelekkan barang orang lain dan meninggikan barang sendiri. Benar kan? Itu etika paling dasar bro. Kita sekolah itu udah diajarin itu. Dan ini terjadi ketika live, dijelek-jelekkan barang seseorang, dan ini barangnya punya izin loh, punya BPOM loh. Lalu habis selesai, sudah dijelek-jelekkan, jualan barang sendiri. Dan tepuk tangan orang bilang keren, luar biasa. Aku sekali lagi aku bilang ya, aku tepuk bahuku, aku bilang, kamu cuma berada di fase yang salah. Richard, kamu cuma berada di fase yang salah. Apa aku pada waktu itu aku hancur? Enggak, Sam. Aku sakit iya, tapi aku hancur enggak. Pada waktu itu kan aku podcast di tempat Bang Densu. Sebelum podcast dengan Bang Densu ngomong dengan aku. Richard, dia bilang, ini adalah ujian besar dalam hidupmu. Kalau kamu bisa lewatin ini, maka kamu akan jadi orang besar. Tapi kalau kamu tidak bisa melewatin ini dengan ketulusan hati, maka kamu akan hancur, dia bilang. Aku tidak akan sampai 1 detik untuk menjawab pertanyaan itu. Aku langsung ngomong, aku janji, aku akan lebih besar dari ini. Kenapa? Karena aku punya ketulusan hati itu. Karena bagiku, berprestasi itu tidak sulit. Sorry Sam, aku mungkin bukan manusia yang sempurna, aku mungkin bukan manusia yang 100 benar, tapi aku kerjakan dengan semua ketulusan hatiku. Dan aku tidak pernah punya niat jahat ke orang lain. Dan aku bangun semua fondasiku itu dengan benar. Dan aku percaya itu. Dan bagiku cetak prestasi itu gak sulit. Aku di SMP itu pernah ranking 28 dari 32 siswa. Aku pernah hampir gak naik kelas. Matematika aku pernah 5. Tapi sejak SMA aku berprestasi. Aku pernah olimpiade matematika di SMA. Olimpiade Matematika SMA, menang beberapa kali. Di kuliah aku lulusan tercepat. Terus aku kerja 6 tahun di perusahaan.
6 tahun di Sinarmas Group, aku kerja dengan makan gaji aku dengan orang lain. Dan setiap tahun aku cetak prestasi. Kalian boleh tanya dengan pimpinan yang lama aku. Setiap tahun aku pasti cetak prestasi. Sampai akhirnya aku pindah ke Athena. Aku besarin Athena dari nol sampai detik seperti sekarang dengan semua prestasinya. Bahkan setelah aku dihancurkan Oktober sampai Desember kemarin aku dihancurkan, aku masih bisa cetak prestasi. Februari 2025 aku diangkat jadi profesor kehormatan di Universitas China. Universitas besar. Aku diterima penelitian di sana. Ada 5 penelitian aku diterima di sana. Aku jadi pembicara di Inggris. Aku jadi pembicara di Korea. Aku menjadi pembicara internasional di Bangkok. Bahkan terakhir aku jadi orang satu-satunya di dunia yang podcast dan datang pertama kali interview Dr. Zakir Naik. Tapi yang aku dengar ada investasi dari Cina sama Jepang juga yang baru mau masuk yang besar di Athena ya? Itu masih jauh lah. Tapi itu salah satunya. Bayangin, lu bisa bayangin gak? Di Desember aku seperti itu kan, bagi aku cetak prestasi itu enggak. Karena memang aku ngerasa aku punya isi. Ngerti gak sih lu? Kalau lu ngerasa lu punya isi, orang mau ngomong apapun tentang dirimu, kalau kau memang punya isi, kau akan tumbuh. Nggak mungkin bisa nggak. Kalau memang Sam adalah orang pintar, orang jenius, orang yang punya isi, berbakat dan luar biasa, orang mau ngomong apapun tentang Sam, isimu tetap akan ada. Aku ingat satu kata-kata guruku waktu aku masuk SMA. Dia bilang, emas itu akan tetap bersinar dimanapun berada. Mau di meja, mau di kloset, bahkan di sepsi tang sekalipun, kalau itu emas akan tetap bersinar. Terus dia tanya dengan diriku, kamu apa Richard? Kamu emas atau bukan? Dalam hatiku aku jawab, aku emas. Paling enggak aku ngerasa aku punya isi. Aku enggak bohong, ngerti gak sih? Aku enggak omon-omon, aku enggak bacot kayak gitu, punya enggak ini. Aku memang buat semampu dan sebisa aku yang terbaik versi karya aku. Itu loh yang aku buat loh. Jadi aku nggak ragu sedikit pun. Siapa yang dihancurkan pada waktu itu? Menurut aku yang dihancurkan pada waktu itu karyawanku. Sampai, ini aku nggak pernah sesedih itu sih. Sampai di Desember itu aku ngelihat air mata karyawanku kan. Air mata karyawanku banyak banget jatuh. Aku peluk mereka nangis sampai mereka tuh sempat bilang bahwa mereka merasa Bang Densu itu berhutang dengan mereka. Kenapa? Karena podcast pertama itu sangat menyakiti karyawanku sih. Ini aku no hard feeling ya dengan Bang Densu ya. Artinya aku mengerti sebagai podcaster, aku sangat paham lah ya. Tapi kan pada waktu itu podcast itu kan penuh drama. Sampai kan Bang Deddy Corbuzier kan gak mau naikin juga kan podcast tersebut kan. Karena sangat ada drama dan dilempar skincare gue. Dia lempar skincare gue padahal skincare gue sudah BPOM. Dan itu nggak ada fakta satupun di situ, nggak ada bukti otentik satupun yang dibawa, semuanya bawa drama dan ngomongin orang, ngomongin gibah dan lain sebagainya pada waktu itu, termasuk klinik dan lain sebagainya ya. Itu menurut karyawanku lah ya, sekali lagi itu menurut karyawanku ya. Tapi aku ngelihat air mata karyawanku dan di situ aku ngerasa bersalah sih. Aku ngerasa bersalah banget. Aku ngerasa bersalah dengan karyawan-karyawanku. Aku ngerasa aku nggak mampu membahagiakan mereka tiba-tiba. Maksudnya ini dipecat mereka nih waktu itu? Enggak dipecat, cuma kan bagaimanapun gelombang kemarin yang terjadi itu kan membuat masalah di perusahaan. Masalah di perusahaan ini kan akan berdampak juga pada pendapatan mereka pasti. Oke. Berdampak pada psikologis mereka juga. Besar loh, dampak pada pendapatan mereka pada waktu itu sangat besar sekali. Bahkan aku janji pada waktu Januari itu, aku akan comeback. Dan kalau aku dikasih kesempatan, aku bilang, aku kalau dikasih kesempatan hidup lebih panjang, aku dikasih kesempatan rezeki oleh Tuhan lebih baik, aku bilang aku akan bahagiakan semua karyawanku, aku bilang. Nah, cuma itu yang pengen aku lihat untuk sekarang. Dan aku ngerasa pukulan paling besar itu untuk mereka, bukan untuk aku, Sam. Aku pernah sekali sedih. Ini nginget masa yang lama sebenarnya. Aku pernah ngerasa sedih satu kali, kan aku gak bisa tidur ya. Aku tuh kemarin masalah itu tuh membuat aku tuh kepikir terus tentang karyawanku. Sakit banget hati aku, tapi aku sadar satu hal. Ternyata ada hal yang unik. Aku bukan cinta perusahaan aku bukan cinta duitnya.
Tapi aku sayang dengan karyawanku. Sampai aku pernah nangis untuk karyawanku dan itu sering. Sampai istriku cemburu. Terus dia ngomong apa? Kau aja gak pernah nangis untuk aku katanya. Tapi kau nangis untuk karyawan kau katanya. Kelewatan dia kayak gitu. Aku bilang karena aku jamin aku bisa membahagiakan dirimu. Aku jamin aku bisa membahagiakan anak-anak, aku bilang. Tapi bulan ini aku bilang aku gak bisa bahagiain karyawanku. Berat air mataku jadi. Sampai pada waktu itu malam-malam aku gak bisa tidur. Terus aku berpikir kan, nyesek itu kayak gimana ya? Dari dulu orang tuh kan tahu tentang skincare abal-abal itu kan dari aku. Gak ada yang bisa patahkan omonganku bahwa mereka tahu tentang merkuri dan hidroquinone itu dari aku loh. Semua orang di Indonesia, emak-emak yang ada di Indonesia, tahu tentang skincare abal-abal, tahu tentang melek pertama kali tentang merkuri, hidroquinone, skincare polosan, itu kan aku yang kasih tahu. Dan suatu hari semuanya nyalain aku. Dan yang lebih lucu lagi yang ngomongin pahlawan, itu adalah mantan-mantan yang jual hidroquinone sebelumnya. Jadi yang jualan barang yang aneh-aneh tadi, barang yang jahat-jahat tadi, barang yang abal-abal tadi, berkumpul semuanya di sana. Yang dari klinik yang viral banget jualan skincare yang ada etiket biru, tim sana. Ada yang hidroquinone jualan 7%, tim sana. Pokoknya semua tiba-tiba ngerti gak sih kayak ada Batman ngelawan Joker, tiba-tiba Batman-nya dibilang salah, terus Joker-nya dibilang pahlawannya. Nyesek gak Sam? Nyesek banget kan. Jadi aku saking senyesek itu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi aku sudah kebangun, duduk, gak tahu mau ngapain daripada sesek. Jadi aku baca buku, di samping tempat tidurku ada buku, dikasih guruku bukunya. Pada waktu itu aku buka bukunya, tapi baca itu kayak gak baca, ngerti gak sih? Jadi lu buka buku, tapi lu baca tulisan, tapi kayak gak baca. Jadi kayak bengong kayak gitu lihat bukunya. Ini Al-Quran bukan? Betul. Oh. Tapi terjemahan. Oke. Jadi aku lihat dan suatu ketika itu aku tertuju pada satu tulisan. Dan sesungguhnya aku memberikan makan kalian itu demi wajah Tuhan. Bukan meminta balasan, apalagi pujian. Ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajahillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukuron. Al-Insan 769. Itu kayak degur aku, kayak kenapa aku pamrih ya? Aku buat ini untuk apa? Apa aku bikin ngomongin skincare berbahaya untuk diriku sendiri? Enggak, aku bilang kan. Selama ini kan aku cuma pengen kasih edukasi. Waktu aku kasih edukasi dulu kan aku nggak pernah bilang, yaudah ini jelek pakai punya aku aja. Nggak kayak gitu kan. Kok aku jadi pamrih ya aku bilang ya. Karena rasa sesek tadi disalahin kan. Ya udahlah aku ikhlas, aku bilang. Aku ikhlas yang penting masyarakat tahu apa yang memang pada waktu itu yang terbaik pada waktu itu. Aku ikhlas, aku ada di fase yang salah juga, nggak apa-apa. Yang penting aku ngerasa aku sudah berbuat baik. Aku ngerasa semua fondasi aku benar. Kalau memang ini rezeki aku dari Tuhan, dan aku percaya rezeki dari Tuhan sih, dan aku percaya aku diberkatin Tuhan, aku percaya pasti aku bisa bagus lagi. Itu sih, kalau ditanya dengan aku kenapa aku bisa jadi seperti sekarang lagi, jadi bersinar lagi, dan ini juga makanya catatan untuk teman-teman juga di rumah, kalau pengen bikin bisnis jangan pengen bikin cuma cepet-cepet aja, atau cuma pengen bikin viral-viral aja, atau pengen bikin marketingnya bagus-bagus aja, tapi isi nggak ada. Bikin restoran misalnya, pengen bikinnya viral bagus, tapi makanannya nggak enak. Kau bayangin kalau misalnya kemarin yang terjadi, klinikku memang nggak bagus. Klinikku ada jualan abal-abal. Klinikku misalnya skincare memang nggak oke. Ini kan nggak. Aku selalu dari dulu selalu investasi ke tempat klinikku yang terbagus. Karena aku ngeliat kan zaman dulu kan orang jualan skincare abal-abal semua. Aku pertama kalinya bikin pioner klinik yang orang masuk pasti aman. Orang masuk, pasti kalian gak ketemu skincare abal-abal, pasti gak akan ketemu hidroquinone, pasti gak akan ketergantungan, udah. Aku upgrade lagi, ketika orang datang ke klinik, pengen yang murah, kan orang pasti pengennya yang murah terjangkau dong. Aku gak pengen bikin yang murah, aku pengen bikin yang berkualitas. Bayangin, di Indonesia, saingannya kita ngomong skincare luar negeri, kita sebut aja lah ya, kayak misalnya La Mer kan orang tahu semuanya SK2 ya. Itu kan skincare pakai kualitas. Dia investasinya pada mutu dan kualitas. Sebutin satu brand di Indonesia yang cita-citanya, pengennya go internasional.
Semua di Indonesia skincare ya, cita-citanya apa? Murah. Kayak gimana caranya bikin skincare di otak pebisnis kita? Kayak gimana caranya bikin skincare semurah-murahnya sehingga orang Indonesia bisa beli, target pasarnya kecapai. Kalau bisa semurah mungkin. Sedangkan aku otaknya adalah kayak gimana caranya ada brand Indonesia yang bisa selevel dengan internasional. Makanya kayak tadi kan ada perusahaan multi internasional tadi mau gabung dengan aku, mau investasi dengan aku, kita mau keluar negeri. Karena otakku adalah pengen ke sana. Bukan pengen seperti orang lain, Sam. Dan aku percaya kalau misalnya kita bikin yang bagus, podcast kita bagus, walaupun yang nontonnya nggak ada, suatu hari nanti yang nonton pasti akan, oh ya bermanfaat sekali. Gitu, Sam. Oke, kok itu panjang banget tadi ya. Aku sampai bingung juga mau nanya gimana ini udah. Yang jelas tadi dokter-dokter yang disebutkan tadi sama Dr. Richard itu aku familiar semua karena itu mantan muridku semua tuh di Sifluencer. Dr. Vera, Dr. Raifa tuh udah 100.000 followersnya dan lain-lain. Dr. Raifa masih di Athena? Masih, semua masih. Dan dokterku rata-rata tuh 5 sampai 10 tahun masih kerja. Panjang-panjang. Dirimu pernah ngajarin kan? Kau tahu kualitas karyawanku bagaimana? Semua kerja PR, semua upload konten. Iya. Tahu. Oke, kok. By the way, ini aku mau fast forward dulu. Jadi gara-gara baca buku Al-Quran itu akhirnya kok memutuskan jadi mualaf atau memang itu setelah udah mualaf kok? Enggak lah, aku mualaf itu kan sebenarnya kan ya kan karena sebenarnya kan aku lebih ke ateis ya sebelumnya ya. Enggak pernah ibadah lah, bukan jarang beribadah ya. Dan lebih ke skeptis. Aku ngerasa kayak ngobrol dengan beberapa guru-guruku itu memberikanku perspektif yang jadi lebih baik, jadi lebih dewasa. Itu kan paling penting kan. Ketika aku nggak ngomong agama mana yang benar, agama mana yang salah, tapi ketika kamu berteman dengan orang, atau kita ngomong gak usah agama deh, berteman deh. Kita nggak ada ngomong teman yang mana yang baik, teman mana yang buruk. Tapi ketika kita berteman dengan seorang dan orang tersebut menjadikanmu manusia yang lebih baik, maka itu teman yang tepat. Betul. Betul kan? Betul. Dan entah siapapun itu, entah apapun itu, kalau misalnya kita berguru atau berteman dengan orang, terus ilmu tersebut membuatku menjadi pribadi yang lebih baik, aku anggap itu sangat tepat untuk aku. Dan pada waktu itu aku banyak belajar dari guru-guruku dan menurutku membuatku menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke. Kalau masalah kerugian yang terbesar tadi belum sempat di-mention tuh, Pak. Di momen-momen itu gimana kerugiannya? Lebih ke karyawan sih sebenarnya. Berarti ke karyawan lebih aja ke kalau momen itu sih kerugiannya aku nggak terhitung karena yang disakit itu hati karyawanku sih. Kalau penjualan menurun pasti kan? Pasti ya, tapi kan global ya, bukan cuma aku sih ya, tapi kan terjadi itu global sebenarnya. Sebenarnya ini sesuatu hal yang tidak baik ya, karena kan yang terjadi ini kan akhirnya membuat orang tuh tidak percaya dengan industri lokal Indonesia. Iya. Bukan akunya tapi industri lokal Indonesia yang ini. Sebenarnya sih bukan langkah yang bijaksana ya hal tersebut kemarin terjadi ya. Tapi yang terjadi sudah terjadi, mau kayak gimana ya. Aku fokus aja ke depan, fokus untuk karyawan-karyawanku aja. Oke. Kok ini kan yang aku tahu terakhir statusnya saling lapor-laporan nih kan. Gimana update terbarunya kok? Kalau sudah masuk ke ranah penyidik ya aku bilang ya, karena hukum, aku menyerahkan semuanya ke versi hukum lah ya. Apapun itu aku ikut yang terbaik saja dari mereka. Aku sudah ngelaporin sebagai warga Indonesia yang baik. Aku juga sudah pernah datang, pernah kasih keterangan. Kalau yang aku laporin Ki kan handphonenya sudah disita, akunnya juga sudah disita. Yang aku laporin dia ya, karena kan. Pantas udah gak pernah buat video lagi dia ya? Oh karena disita? Karena menurut aku sih pengen selesai baik-baik sih sebenarnya kan, tapi kan ternyata nggak bisa dan nggak bisa dihentikan. Akhirnya ya udah kita proses hukum aja, dan terakhir kan handphonenya sudah disita, akunnya sudah disita juga. Aku nggak tahu sih, artinya mungkin dari penyidik melihat ada unsur pidana yang kuat ya. Untuk selanjutnya aku serahkan ke pihak penyidik lah. Kalau memang ditemukan ya silakan dilanjutkan, ya enggak juga aku nggak mau intervensi apa-apa. Kalau di kasusku aku nggak tahu ya, tapi yang aku bisa buka di sini ini pertama kali aku buka. Aku minta data deh. Ini pertama kalinya aku membuka dataku. Apa itu? Sebenarnya sudah lama ya. Ini surat dari ID dan Kementerian Kesehatan. Oke. Ini sudah aku stabilo. Mungkin dirimu bisa baca. Itu surat dari Ikatan Dokter Indonesia. Oke. Boleh dibacakan ini? Yang di stabilo. Yang di stabilo boleh ya. Telah dilakukan telaah pada tanggal 26 Mei 2025 menyatakan bahwa yang bersangkutan berpraktek estetika, pemakaian dan mengedarkan regimen sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan. Oke.
Itu sudah diperiksa secara menyeluruh oleh ED, secara kompetensi, secara SOP, sampai ke pelayanan kesehatanku. Semua nggak ada masalah. Semua sesuai kompetensi. Aku lanjut lagi ya. Belum ditemukan pelanggaran etika atas delik aduan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Aku sudah dicek etika kedokteran dan aku menyatakan tidak melanggar etika satupun. Ini surat dari Kementerian Kesehatan. Ini juga menyatakan bahwa semua kasusku itu tidak ada unsur pidananya. Oke. Untuk selanjutnya, aku nggak mau mendahului dari pihak penyidik ya. Biarkan mereka yang bekerja. Tapi yang jelas apapun itu aku siap kok. Kalau misalnya memang aku ada, kan kayak gini ya. Lebih enak kita ngomong ke institusi ya. Kalau institusi ini kan benar-benar diperiksa nggak pakai rumor. Yeah. Kalau ini kan rumor yang kita bilang aku bisa ngomong Samuel Chris suka banget 300 bayi sebelum pun dibolak-balik dulu. Itu kan namanya spekulasi ya. Yeah. Tapi kan kalau sampai di penyidikan nggak bisa kayak gitu. Betul. Lu ngomong kayak gitu, mana buktinya? Yeah. Fotonya mana? Yeah. Videonya mana? Mana bangkainya? Mana ininya? Kan kita lebih enak dong. Kalau mereka nggak mungkin, pasti kan minta bukti, minta data, minta semuanya. Jadi aku percayakan kepada pihak yang berwajib aja. Oke. Kok bisa mengklarifikasikan nggak yang postingan paling terbaru kemarin tuh yang sempat minggu lalu kalau nggak salah, yang bahwa udah mengundurkan diri dari Grand Skin? Apakah sudah benar-benar sampai ada komennya siapa? Cereni ya yang ngomong bukan pedang bermata dua, pedang bermata tiga ya? Maksudnya gimana sih itu? Bisa dijelaskan nggak? Ada fakta yang tidak dapat kubuka lah pokoknya. Ada fakta-fakta yang aku ketahui, tapi aku nggak bisa buka di sini ataupun di mana-mana. Tapi itu salah aku sih, salah aku. Kan aku juga sudah tahu bahwa orangnya seperti apa, orangnya dulu juga punya riwayat jualan bagaimana. Tapi kok aku masih mau kerjasama dengan dia, itu salahku sih. Aku ngerasa kayak, semua orang itu bisa memperbaikin diri, orang tuh ternyata bisa bertobat, bisa balik lagi dan akan keren kayak gitu kalau sama-sama. Tapi ternyata kan ada fakta yang tiba-tiba terbuka. Setengah faktanya, bukan setengah sih, sebagian kecil faktanya kan terbuka di persidangan. Dan itu kan buat aku kaget ya, dan aku nggak bisa aku kerjasama dengan orang yang nggak bisa dipercaya. Aku pada prinsipnya kalau misalnya aku kerja sama dengan orang, nomor satu yang paling penting adalah aku bisa percaya orang itu. Dan orang itu pasti bisa percaya dengan aku. Aku tidak akan membohongin rekan kerjaku. Dan aku takut banget membohongin rekan kerjaku. Jadi kalau di Holy Wings aja, di Holy Wings ya kita ya. Aku tuh paling gak mau ngerjain teman. Ngerjain teman, berbisnis dengan teman, no. Aku gak mau. Dan aku tidak mau seperti itu kan. Aku juga gak mau kayak gituin. Ngerti gak? Kalau misalnya, ayo kita jelekin Endro Susanto nih misalnya kayak gitu punya. Aku tahu nih jeleknya Endro Susanto, aku jelekin. Gak mau aku. Karena aku bukan orang kayak gitu. Dan aku juga gak mau kayak gituin. Ayo kita jelek-jelekin Timothy Ronald kayak gitu punya. Aku gak mau. Aku gak mau karena menurutku ya dia partner kerjaku. Dan aku juga kepercayaan itu bagiku tuh penting. Dan ketika orang yang, lu bisa bayangin gak kita misalnya temenan nih satu grup nih. Terus gue jelek-jelekin lu dimanapun berada. Atau wah itu rasanya Sam itu gak bayar pajak loh. Hancurin dia. Nih orang pajak nih nomornya nih. Gila kan kayak gitu punya. Lu bisa gak kerja sama dengan orang kayak gitu? Paham. Jadi itu alasannya ya. Terjawab lah sebenarnya secara tipis-tipis lah ya. Sekarang nih kok pertanyaan bener aja nih. Ada gak satu skill yang terpenting yang menurut Ko Richard anak-anak muda harus punya sekarang untuk bisa menjadi kaya di era sekarang? Di era seperti sekarang, yang paling penting personal branding pasti. Di zaman sekarang ini kan semua orang pasti punya media sosial ya. Dan itu tuh lebih keren. Kalau dulu kan kalau kita ngelihat iklan itu kan di koran. Iya. Terus habis ngeliat berita di koran, kita ngelihatnya di billboard ya. Billboard ya dulu ya. Wah keren banget kan. Karena orang pakai pager. Nggak ada handphone. Sekarang orang semuanya pegang handphone. Nggak ada manusia di dunia ini ya mungkin kecuali di pedalaman banget lah ya. Lebih serem lagi orang punyanya 2 handphone sekarang. Betul. Akun aja itu nggak 1, 2 fake akun. Betul. Fake akun aja ada banyak kayak gitu. Menurut data terakhir ada 100 juta orang yang aktif di media sosial sekarang. Iya, artinya media sosial ini amat sangat penting. Jadi mau nggak mau media sosial personal branding itu amat sangat penting lah sekarang. Oke. Terus ya itu adalah sebabnya kenapa aku bangun sebenarnya Sifluencer sih kok. Supaya membantu orang-orang yang dari tadi nggak ngerti tentang cara bikin konten viral. Sampai akhirnya sekarang muridku udah ribuan juga. Dan bisa bikin konten viral, bisa jadi personal branding. Ya itu sebenarnya salah satunya sih. Mau atau nggak mau itu komponen dasar. Nanti itu harus jadi salah satu komponen dasar dalam hidup dan usaha. Media sosial ini harus jadi komponen dasar antara hidup dan usaha. Boleh kita nggak ahli banget. Kita nggak bisa jadi seperti Samuel Chris. Atau nggak, aku nggak bisa jadi kayak Dr. Richard. Tapi paling nggak kita
kita tahu bagaimana cara memanfaatkan media sosial yang baik, bagaimana cara berjualan yang baik di media sosial. Itu harus tahu. Betul. Dasar-dasar kayak gitu ya, nggak mungkin cita-cita saya adalah pengen seterkenal Samuel Chris kayak gitu, nggak kayak gitu juga. Betul. Tapi bagaimana cara memasarkan suatu produk sehingga bisa diterima di masyarakat, itu harus paham banget. Makanya ini influencer kan, semua karyawanku yang pimpinan daftar loh si influencer loh. Betul. Itu satu batch dihabisin tuh sama Ya terus kenapa kamu cuma kasih saham si influencer ke Ko Andrew? Padahal kualitas saya itu nggak lebih jelek daripada Andrew Susanto loh. Gini kok. Sebenarnya saya tuh lebih humble aja. Karena kan kita kan dokter ya. Kalau ke Andrew ini kan investor dan juga ke ekonomi. Kalau aku kan dokter. Orang taunya kalau dokter ya. Iya. Kualitasku tuh nggak lebih bawah dari Ko Andrew loh. Tahu. Gini. Aku sekalian mengklarifikasikan di sini juga ya. Jadi memang alasan utama kenapa aku undang Ko Richard ke sini. Karena aku tahu maksudnya Ko Richard ini mentorku sendiri. Kita deket banget juga. Banyak banget hal yang aku belajar di belakang ini sama Ko Richard gitu kan. Sampai urusan ranjang aku belajar. Semua hal kita belajar bareng-bareng lah ya. Gitu. Nah cuman gini kok. Awalnya sebenarnya si influencer ini gak terima investasi. Karena kita merasa duit kita udah cukup. Gitu kan. Awalnya kayak mau duit dari Ko Andrew pun ya kita bingung juga mau apakan. Awalnya gitu. Dan ya sampai sekarang pun duitnya Ko Andrew bener-bener belum kita pakai. Istilah kayak gitu. Oke. Nah tapi setelah kesini kita pengembangan udah banyak sekali nanti kok. Mulai dari physical product, ada kita mau ciptakan tripod sendiri untuk orang-orang yang mau konten, power bank dan lain-lain. Pengembangannya jadi banyak. Nah dengan alasan itu akhirnya kayak karena kita visi misi yang mau berkembang nih. Akhirnya Ko Andrew juga punya value bukan hanya uang. Kalau hanya uang doang dia masuk uang doang ya aku juga gak akan mau gitu kan. Lalu pikir Holy Wings butuh duit sampai mau terima gue sama Timothy Ronald? Iya benar juga sih. Holy Wings tuh nggak butuh duit loh. Iya. Dia mau value. Iya. Dia mau value. Dan kalau misalnya perusahaan mau gede di zaman seperti sekarang, lu gila loh. Kalau misalnya Andrew Susanto masuk ya, itu kan ilmu dia mahal ya. Iya. Dia pengusaha yang sudah terkenal, sudah orang tahu rekam jejaknya. Kalau gue kan teman dekat sama dia. Jadi gue tahu otak dia. Gue tahu dia sepinter apa, gue tahu dia sejenius apa dia. Menurut kok dia pinter gak? Sangat pintar. Oke, sangat pintar ya. Sangat pintar. Ya 11-12 lah. Gue 11 ya dia 12 lah. Ngalah gue. Tuh. Enggak, maksudnya tuh kalau misalnya dia bisa masuk dalam influencer ya gitu. Apalagi bayar nih bisa masuk nih. Dia pasti kan kasih benefit lebih. Betul. Dan begitu juga dengan aku misalnya. Ini promosi ke diri sendiri kan. Kalau misalnya aku masuk ke influencer, bagaimanapun juga kok nggak bisa tepis pengalamanku selama bertahun-tahun. Betul. Bagaimana pasti kan dengan masuknya aku bukan hanya sebagai pebisnis, bukan duit yang dirimu butuhkan, tapi kan bisa menambah eskalasi, betul, membuat orang jadi lebih percaya. Dan aku juga bikin Athena itu kan dari kecil bro, sampai jadi besar. Paham. Pasti ada, masa nggak bisa bikin influencer jadi lebih besar lagi. Oke. Gini, karena kita sebenarnya ya awalnya deal. Tunggu, aku sama Joy udah ngomong, Ko Andrew yang terakhir aja deh kita ngomong gitu kan. Nah tapi karena sekarang Dr. Richard pengen invest ke kita, boleh tahu gak kenapa kok pengen invest di influencer? Kalau kita ngelihat memang investasi harus ke media ya zaman sekarang ya. Kita bukan media tapi? Media sosial ya, kita ngomong media sosial ataupun apapun yang bergerak di bidang itu ya. Kalau zaman dulu waktu tahun 90-an, waktu gue lulus kuliah dulu, mungkin kita investasi ke IT ya, ke komputer ya kita ngomongnya. Kalau sekarang kita investasi ke media sosial. Dan ini kan kayak satu-satunya ya. Satu-satunya dan yang terbaik kan. Yang lain kan bikin kelas gugur semua. Gak ada loh yang bikin kelas yang sebagus Sam. Kayak sekarang. Dan gak ada yang bikin kelas yang bisa nuntun sebagus Sam. Sisanya kan kasih buku. Betul. Buku konten sendiri. Buku konten sendiri. Kalau dirimu kan enggak. Dipandu benar-benar, dibantuin benar-benar. Dan ada komunitas. Betul. Dan yang paling terbaru kita bikin sekarang live mentornya setiap hari. Jadi literally mereka mau datang setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi sampai hari Minggu ada. Jadi kalau mereka mau datang nih, bingung nih kenapa kontennya gak viral, mau datang setiap hari pun gak apa-apa. Dan mulainya harus dari sekarang, Sam. Dari sekarang. Mulainya dari sekarang. Kenapa? Karena ke depan, bayangin kalau semua orang ikut, akan lebih susah kan? Betul. Dan ada fitur AI terbaru yang bakal kita tambahkan Ini fitur AI ini bakal dahsyat banget. Jadi kalau misalnya kontennya dia udah viral misalnya nih dia kumpulin contoh-contoh anggaplah 3-4 konten viral. Atau kontennya orang deh yang viral, dikumpulin, dia tanya AI-nya kenapa bisa viral, dibantu buat skripnya. Jadi mereka bisa ya?
AI ini baru banget kita kerja sama kemarin sama ada orang. Jadi ilmunya Sifluencer lagi di-train ke AI ini. Segera rilis juga. Jadi kita akan upgrade terus ini Sifluencer. Bukan hanya sekedar maksudnya ngajarin biasa lihat video yang kalian nonton. Tapi kita bimbing setiap hari. Dan ada forum 24 jam per 7 yang orang bisa tanya apapun. Kenapa nih skrip kita perbaiki. Jadi kita bener-bener bimbing, kita gandeng tangannya kayak anak TK. Sini. Sampai viral. Dan memang secara hasil terbaik mungkin di dunia bahkan. Ini bangga Indonesia ya. Aku bisa bawa ini Sifluencer ke hasilnya lebih bagus daripada yang di dunia bahkan kok. Kita dari 1000 murid. Yang paling penting lo terima aku masuk atau enggak. Itu abis itu muridmu tambah banyak loh, sumpah. Oke, kalau gitu kok kita ngomong kayak gini punya muridmu tambah banyak, kau tolak aku untuk apa? Kita jabat tangan dulu. Oh iya, sip. Kita terima ya. Dr. Richard Lee secara verbal resmi menjadi investor, menjadi bagian di Sifluencer. Ya cuman anyway kok, yang aku mau tekankan di sini adalah sebenarnya terserah ya, maksudnya mereka mau join atau enggak terserah, karena masuk atau enggak pun kita juga akan semakin gede, semakin fitur semakin banyak, murid juga akan semakin banyak ya. Dan hasil yang tadi aku mau bilang itu kok, kita baru 1.500 hampir 2.000 murid, kita sudah berhasil mengumpulkan 30 miliar views kok, nolnya 10. Itu hampir 4 kali populasi manusia di bumi. Gila ya. Kalau ditanya kenapa bisa secepat itu? Ya karena balik lagi, kalian bukan belajar sendiri, ada mentoringnya, kita utamakan praktek-praktek dan kita kasih duit kok setiap bulannya untuk mereka sebagai hadiah. Walaupun sebenarnya nggak perlu. Jadi yang top 1 di kita per bulan itu kita kasih duit 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, dan itu setiap bulannya berganti pemenangnya. Ada yang sebulan dapat 18 juta views, yang bootcamp terakhir ada yang sampai 100 juta views dalam sebulan. Tapi boleh nggak aku kasih saran? Ya. Kemurahan, Sam. Kemurahannya? Iya. Aku sekarang di 5 juta setahun kok. Murah itu membuat orang tuh jadi nggak percaya, Sam. Oh gitu? Karena kalau kan ada hasil, kalau ngelihat itu kok ada hasil. Betul. Jadi sebenarnya kan jaminan ada hasil kan. Jadi sebenarnya dimahalin dong kalau misalnya ada hasil. Terakhir harga bootcamp itu 10 juta 2 bulan. Nah pas kita pindah ke circle sekarang, aku sengaja memang lagi subsidi nih. Jadi harganya 5 juta untuk setahun. Naikin lagi ya? Tapi yang nonton ini gimana nih kok? Apakah kita kasih kesempatan terakhir mereka kali ya? Lu kayak jualan ya sekarang. Ya tinggal 60 detik lagi ya bro. Sudah. Check out keranjang kuning. Enggak, tapi beneran sih. Setelah AI masuk bakal kita naikin sih kok. Itu for sure sih. Karena 5 juta untuk setahun. Yang dinaikin itu menurutku yang diturunin itu bukan harganya, dinaikin kualitasnya, dinaikin harganya, dinaikin kualitasnya. Betul. Yang penting itu sudah pasti. Orang masuk kelas dapat hasil, itu yang paling penting sih. Betul, aku pengen tuh kita ubah konsep ya. Kita ini agak berbeda nih ajaranku dari yang lain nih. Ubah konsep mahal dan murah. Yang namanya mahal adalah kalian beli nggak ada hasil. Kalian beli 200.000 nggak ada hasil. Beli 200.000 tapi sakit. Beli 200.000 tapi zong. Yang namanya murah adalah kalian beli 2 juta tapi impactful. 2 juta satu kali nih, impactful di tempat kalian. Itu lebih bagus. Contoh ya aku bilang hair dryer. Beli hair dryer misal ya, hair dryer beli misalnya 2 juta nih. Tapi panasnya tahan lama, dipakainya bisa 5 tahun. Dibandingkan beli hair dryer 150.000. Tapi 3 bulan, gak sampai 3 bulan, 1 bulan rusak. Aku pernah kok beli hair dryer, bukan beli, dikasih stereotype. Ini bilang bagus banget kalau sama aku pakai, meledak kok hair dryernya. Kan kau tahu rambutku setiap hari butuh hair dryer kan. Gini meledak pak, langsung aku dari sini pakai Dyson aja seterusnya deh. Aku jadi takut. Loh kita kan gak pernah bisa ada yang menampik. Siapa di sini yang bisa menampik? Di mana ada barang, ada kualitas, ada harga. Itu sudah pasti. Iya. Gak mungkin gak, bahkan even nasi goreng sekalipun. Nasi goreng pinggir jalan gerobak itu yang harganya 20.000 kita ngomong kayak gitu. Dengan yang di hotel mewah 200.000. Sama-sama nasi goreng. Bedanya satu nasi goreng, satu fried rice kayak gitu. Tapi kan kualitas berasnya beda. Iya. Dicucinya beda. Iya. Olahnya berbeda. Pakai udangnya gede-gede. Pakai ayamnya bukan tiren. Gak bisa bro. Gak bisa. Kualitas pasti ada harganya. Gak mungkin gak itu. Betul. Gak mungkin bisa bohong. Iya, sampai murid-muridku tuh kadang bilang gini kok, weh kita ini loh masuk yang ngomong yang bayar 10 juta nih ya. Aku loh bayar 10 juta, baru 3 minggu dapat endorse 21 juta. Udah balik 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga 10 juta tuh. Nah ini sebenarnya kesempatan dan ini yang aku benci salah satu. Anak-anak muda zaman sekarang kan kata-kata kan gak mau kerja di kantor. Iya. Gak mau kerja. Kenapa? Karena saking mudahnya untuk endorsement. Endorsement 1 kali kan sama dengan gaji UMR. Betul. Jadi kasar ngomong ya, gue ngapain kerja. Betul. Ini yang membuat anak-anak muda zaman sekarang itu sebenarnya malas-malasan kerja. Apalagi yang cakep dengan yang cantik. Beauty privilege is real. Percayalah dengan aku. Beauty privilege itu benar-benar real. Jadi investasi dengan penampilan kalian.
Dan begitu mereka dapat itu, akhirnya mereka, ngapain aku sekali endorsement 5 juta nih. Gaji 5 juta, kerja 1 bulan. 8 jam sehari. Ini kerja gak sampai 1 jam, buat konten ngulang. Itu pun sudah ngulang, salah pun 1 jam dapat 5 juta. Kayak gitu kan. Artinya apa? Ini kan kesempatan. Ini kesempatan. Untuk merubah hidup ya kok ya? Banyak loh, bahkan selebgram besar di Indonesia kan dulunya punya bisnis, ninggalin bisnis cuma jadi konten kreator. Betul. Dan itu yang benar-benar kita jaga, makanya murid-murid kita tuh hampir gak ada yang protes kok. Justru yang protes malah yang bukan murid kok. Ada 2 skill yang harus kalian punya ketika Anda berkonten. Yang pertama, penampilan menarik, datang ke tempatku. Yang kedua, kalian punya skill ilmu ya, datang ke tempat saya. Udah kemar kita. Deal kita. Ya benar kan? Iya. Konten itu harus menarik dilihat. Betul. Benar kan? Betul. Bagaimanapun juga konten sebagus apapun juga harus menarik dilihat. Bukan ganteng, bukan cantik, tapi menarik untuk dilihat. Visual itu very important. Iya. Apalagi kalau misalnya orangnya cantik, orang yang ganteng, kelar. Setengah masalah hidupmu selesai. Dan tahu caranya buat konten viral gitu ya. By the way buat yang mau aja ya, aku taruh link di deskripsi di bawah ya untuk join di influencer yang mau aja ya. Dapat diskon dan dapat affiliate Dr. Richard. Satu paket gitu ya. Oke. Kok aku masih ingat banget satu pesan yang Koko kasih tahu aku nih di Palembang. Kita berdua di mobil Rolls Royce ya, dan melihat bintang-bintang di atas atapnya itu ya. Dan ada satu pesan yang bagus banget dari Dr. Richard. Dia bilang gini, Sam, kamu tuh kalau misalnya mau sukses di masa depan, kalau misalnya mau besar banget di masa depan, kamu harus stay di keadaanmu yang sekarang. Jadi pengeluaranmu tuh gak boleh cepet-cepet naik. Kamu harus jadi dirimu yang sekarang ini selama mungkin. Kalau bisa kamu tahan, mau pemasukanmu naik seberapa pun, tahan yang di sekarang ini. Terus aku tanya waktu itu kan, kenapa kok? Nah jawabannya ini menarik. Kenapa kok? Aku harus tetap stay di dalam gaya hidupku yang sekarang. Bahkan waktu itu kan Koko bilang, kamu nih mau pakai celana pendek gini, sendal jepit gini ke mall kan gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa aku bilang. Iya bagus, pertahankan. Kenapa kok? Ya itu aku ketemu dia di Palembang. Dan pada waktu itu dia di endorse, kayak diminta jadi pembicara di kampus. Pada waktu itu dia naik pesawat non Garuda, terus tidak di bisnis, dan dia mau nginep di hotel bintang 3. Sampai akhirnya aku bilang, aku pindahin ke rumahku pada waktu itu kan. Dan itu buat aku salut loh. Itu buat aku salut. Artinya satu, kamu punya dedikasi untuk pendidikan. Artinya kan sebenarnya kan bisa kau bisa minta itu. Tapi kan kau rela demi bisa kasih pendidikan ke orang-orang. Artinya kau punya keinginan dari dalam itu memang cuma untuk ngajar kayak gitu kan. Tapi di sisi lain itu sebenarnya harus dipertahankan Sam. Karena standar hidup kalau sudah naik gak bisa turun lagi. Kalau kayak aku dulu pernah nginep di hotel bintang 1. Melati, Mawar ya kita ngomongnya. Aku nyaman loh. Sorry ya, aku nggak plus, tapi aku maksudnya itu bisa aku tidur dan aku ngerasa kayak hemat duit aku bisa banyak duit, cepat kaya kan. Pada intinya kan kalau misalnya penghasilanmu tinggi, pengeluaranmu kecil kan aman ya, artinya makin cepat kaya dong, makin cepat kaya dong. Tapi begitu aku diperkenalkan dengan hotel mewah dan aku ngerasa aku sudah jauh banget nih. Kayaknya aku tinggal di hotel mewah sekalipun juga nggak akan sedikit pun tidak akan mengganggu keuanganku. Dan aku beli misalnya kayak aku beli Rolls Royce ya pada waktu itu ya. Wah aku benar-benar kayak beli Rolls Royce ini nggak akan mengganggu keuanganku sama sekali nih. Bahkan nggak getar lah kayak gitu. Maka aku beli. Kan banyak orang memaksakan diri. Itu dia. Misalnya Rolls Royce 20 miliar nih. Tabungan cuma 30 miliar. Jadi begitu 20 miliar kan getar itu langsung. 2/3 kan langsung kan. Kan banyak orang kayak gitu. Duit di tabungan 30 juta. Beli iPhone. Habis. Lebih parah lagi nih. Duit di tabungan nggak seberapa. Kredit iPhone. Dan kalau sudah naik. Orang tuh gak bisa turun. Aku kayak sekarang, aku kan hotel kelas bintang 5 yang lebih atas lagi ya. Kalau sekali ke hotel bintang 4, pasti ngerasa sakit-sakit badan aku. Karena dulu enggak. Ya benar kok. Benar. Kan kasurnya sama. Gak bisa, sudah kenal badan. Hotel bintang 5 itu ada kasur tersendirinya ya gitu ya? Enggak dong. Kalau misalnya kayak gini ya, lu bedain steak makan 1 juta. Steak yang 1 juta. Dengan dulu aku nggak pernah kenal steak, maksudnya kayak gini, aku nggak bisa bedain steak sama aja menurutku rasanya ya. Setelah makan steak kan, sekarang kan bertahun-tahun makan steak mahal terus ya, 1 juta, 2 juta makan steak kayak gitu. Begitu makan steak murah yang harganya 100 ribu, aku begitu cicip pertama aku langsung tahu, wah ini parah banget. Oke, jadi parah banget. Lebih bagus tidak mengenal keindahan. Turun itu jauh lebih sakit daripada waktu naik. Waktu naik gue makan yang steak yang 100 ribu, waktu makan steak yang 2 juta ditanyain,
Gimana kok? Gimana Dokter Richard? Enak nggak? Enak, tapi maksudnya tuh nggak sampai super jauh itu loh kayak gitu. Ngerti nggak sih? Yeah. Misalnya kayak ada orang-orang pinggir jalan nih, gue ajak makan, ayo kita makan di Phoenix nih, makan nih kayak cicipnya. Pasti dia bilang enak, tapi kayaknya ya lebih enak gado-gado, lebih enak ini. Pasti kayak gitu. Iya. Tapi kalau sudah cobain makan makanan yang bintang 5 terus, begitu makan yang gak enak, itu pasti gak enak. Begitu lo coba misalnya Hotel Mulia, Hotel Kempinski, Sun Regis, begitu Hotel bintang 3 kayak gitu punya, pasti lo ngerasa waduh bau lah. Keluhan lo sumpah serapah lo pasti panjang dan banyak banget. Dan menurutku bukan saatnya Sam untuk ada di posisi itu. Oke. Ini aku agak sedikit beda value dengan sahabatku Andrew Santo. Kalau Andrew Santo dia selalu ngajarin orang tuh boros. Ada benar ya. Karena kalau misalnya kita spend money yang terbaik, otomatis kan kita pengen cari yang lebih bagus lagi. Oke. Misalnya kan pengennya jamnya pengennya sepatunya ini. Otomatis kau pasti akan lebih semangat untuk cari duit lagi. Oke. Tapi kan gak semua orang bisa seperti itu. Iya, betul. Ada juga orang yang gak mampu tapi memaksa-maksakan diri untuk berada di posisi itu. Dan menurutku ya kau punya jiwa itu masih bagus kalau bisa dipertahankan sepanjang mungkin. Gaya hidup tuh jangan dinaikin, yang dinaikin itu penghasilan kalian. Itu bagus banget sih, itu bagus banget. Bahkan Timothy Ronald sekalipun aja kaosnya biasa aja. Iya, hitam itu ya. Iya, bahkan dia sendalnya kayak biasa aja dia, nggak ini. Iya, tapi mobilnya ya yang sama aja ya, jamnya ya sama aja. Iya, oke. Kok, ini aku penasaran. Tadi kan KKN 30 triliun kan? Aduh, bukan aku. Bukan. Grup ya. Oke, dengan KKN yang Koko punya sekarang, pembagian investasinya tuh berapa persen sih? Kok aku penasaran aja. Aku orang tua zaman dulu kali ya. Iya. Jadi aku nggak begitu main kripto. Aku nggak bisa main saham. Sama sekali aku nggak ngerti saham. Oke. Jadi semuanya usaha, aku percaya dengan usaha yang berputar, investasiku lebih ke emas ya. Oke. Kayak orang zaman dulu. Dan aku gak pernah berhutang. Nah ini juga salah satu fondasi yang aku ngomong bagus ya. Jadi papa aku tuh selalu ngajarin tidak boleh berhutang. Athena Group sebesar ini, 0 utang. Nol hutang. Aku gak pernah berhutang dengan orang. Dan kalau aku mau beli, karena aku mampu. Bukan, aku gak pernah mau hutang. Emas berapa persen? Dolar, banyak. Oke. Banyak. Ya udah bingung juga berapa ya. Tapi emas lagi all time high loh kok. Lagi mentok lagi harganya nih. Makanya ada bercandaan di dalam grup Holy Wings kayak gitu punya. Gue juga mau buka kelas gue bilang. Seni membeli emas. Iya karena emas lagi karena emas dan Bitcoin kan lagi bagus kan ini kan. Iya. Ya, gue pengen menyaingin Timothy seperti itu. Gue pengen bikin kelas. Canda. Oke, terus US dollar ya kok bilang tadi? Dolar. Lo bukannya Swiss? Lebih suka emas sih aku, lebih suka emas sih. Cuman kalau mata uang lebih stabil Swiss kayaknya kok daripada US dollar. US dollar lagi turun-turun. Euro ada, tapi kalau aku pribadi mungkin karena dari papa kali ya. Papa sih ngajarin emas. Jadi suka ya emas. Berarti sisa duitnya di bisnis ya, diputar lagi kembali di bisnisnya? Aku percaya bisnis. Properti gak banyak lah. Properti gak banyak, sama sisanya jam tangan yang mobil ya kok? 2022, 2023 sampai 2025 banyak beli perusahaan. Nah ini salah satu influencer ini kan. Tahun ini ya berarti? Oke. Siap. Cuma kalau aku beli perusahaan, enggak heboh, maksudnya biasa-biasa aja gitu. Aku beli ya chip in, investasi. Ini gak akan mengecewakan kok, kita akan kasih return yang terbaik buat para investor kita. By the way kok, aku penasaran lagi, ada gak satu habit kecil yang Koko lakuin mulai dari pas merintis sampai sekarang udah sukses, yang terus dilakukan setiap hari, yang membuat Koko bisa bertahan di posisi sekarang? Gak ada ya, aku ngomong lakukan dengan hati aja sih. Dan nggak, habit. Kayak Ko Andrew, dia kan bangun pagi jam 4 tuh habit dia tuh. Sampai pokoknya di jam 5 atau jam 6 sore harus pulang, udah selesai gak selesai kerjanya pulang dia. Kalau aku dulu kerja, waktu masih di klinik, setiap sore sebelum pulang aku harus ngeliatin omset. Oke. Itu menjadi alarmku. Kalau kayak sekarang gak ada ya, aku ngapain ya? Gak ada. Jumat malam aja kali ya. Sekarang aku lebih happy life sih, lebih pengen menikmatin hidup juga. Karena memang cita-citaku kan umur 40 tuh pensiun. Oh. Dari dulu beneran tuh. pensiun loh ini berarti habis ini? Kan udah 40? Mungkin aku undur sekitar 2 tahun lagi kali ya. 42 pensiun? Iya, maksudnya pensiun tuh aku ngelakukan tetap aktivitas, tapi aku pengen melakukan sesuatu yang lebih aku suka. Aku kan gara-gara kenal dengan teman-teman, dulu kan aku gak punya teman Sam. Dulu temanku adalah kerjaan, dan aku tuh hobinya adalah kerja. Terus punya banyak teman-teman kan sering ngajak pergi. Ayo pergi ke Finland misalnya, kita ke Tomorrowland nih. Ayo kita ke China nih, ayo kita kemana kayak gitu. Gue iri banget sih, karena
ketika diajak, gue pasti nggak bisa. Jadwal gue full sampai 1 bulan ke depan. Sampai bahkan bulan kedua tuh sudah full, saking sesibuk itu. Nanti kan teman-teman aja, yuk kita pergi yuk. 2 minggu lagi atau weekend ke Bali misalnya kayak gitu ya. Kita mau ada meeting ini, wah nggak bisa, udah full. Kalian tuh harus ngomong dengan gue itu dari sebulan sebelumnya. Jujur ya, kalau aku iri. Aku iri ngelihat teman-temanku kayak gitu. Termasuk misalnya Andrew Susanto, aku ngeliatnya sama. Punya banyak duit, punya banyak usaha, kan sama. Dia punya banyak duit nih, dia punya banyak usaha nih. Tapi kok dia bisa menikmatin waktunya? Kenapa aku kayak kuli? Kenapa kayak aku gak punya waktu untuk diriku sendiri? Bahkan aku gak punya waktu untuk keluarga aku. Aku sampai ngomong dengan teman-temanku, kasih aku waktu. 1 tahun, tahun ini aku bilang, aku akan lebih fleksibel. Kalian ajak, ya minimal aku 5 kali ajak ya, 2 kali aku bisa lah. Tapi 2 tahun dari sekarang gue bilang, kapanpun kalian ajak, aku pasti ikut. Wis, 2 tahun doang nih ya, Dr. Richard ya. Aku akan bangun fondasi lagi. Aku akan bangun tim kayak gimana supaya ya akunya jadi lebih santai, kerjanya jadi lebih enak, tapi secara perusahaan bisa jalan. Kan aku sekarang nggak pegang Athena job pasangan sekarang. Athena itu sekarang itu grup yang sudah pakai profesional. CEO-nya udah sendiri juga kok ya dia? Pakai semuanya profesional semua. Tenaga profesional sudah. Oke, paham. Kan aku lihat Ko Richard ini kreatif banget orangnya kan. Kayak kalau urusan marketing itu, wah udah jempol-jempol lah. Pokoknya 4 jempolku buat Dr. Richard lah. Kalau urusan marketing nih, itu cara ngetrain otaknya sampai bisa punya ide-ide kayak gitu gimana sih kok? Atau memang bawaan dari lahir tuh bakat? Gak bisa kayak emang bawaannya. Ada beberapa orang tertentu yang kreatif aja ya. Iya, karena kayak sudut pandangnya ini gak kepikiran nih aku kan. Oh bisa gini juga, bisa gitu juga ya. Dan percayalah banyak anak-anak muda yang juga punya gift seperti ini. Ini kan gift ya sebenarnya. Tapi dia gak maksimalkan kok ya? Mungkin gak maksimalkan atau tidak tahu. Tapi sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang banyak yang lebih kreatif kok. Dia dari kolom-kolom komentar orang aja. Kalau misalnya kayak di Lambe Tura atau ada gosip ya. Komentar orang itu aja itu menurutku tuh sudah kreatif banget gitu. Udah out of the box lah. Lucu-lucu ya. Ya lucu-lucu out of the box. Artinya mereka kalau bisa bikin komentar kreatif, artinya mereka bisa bikin konten atau marketing kreatif juga. Cuma nggak tahu caranya aja. Cuma belum tahu caranya ya. Aku lebih duluan. Si influencer siap memberikan jalannya. Jualan terus. Kok pertanyaan paling terakhir banget. Kira-kira ada nggak satu pertanyaan yang aku lupa tanya ke Koko selama ini kita ngobrol, yang kalau aku lupa tanyain pertanyaan ini orang-orang jadi sedih kok? Ada nggak? Wah apa ya, nggak tahu aku. Mungkin ada nggak yang kepo tentang Dr. Richard yang belum dibahas di sini? Nggak tahu aku, Sam. Udah semuanya berarti ya? Aku mengalir aja tuh hidupku.